warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan melakukan praktikum percobaan operasi asam basa. Dengan anggota kelompok saya, Lailatul Syaulia dan NPM 2240303134 dan teman saya Julia Sulfi dengan NPM 2240363130. Dan di sini kami akan menggunakan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu gelas, kemudian tabung ukur, kemudian ada media, ada colok, ada tabung ukur, cawan petri, dan satepan, kemudian ada pipet volume, pipet tetes, pengadu gelas, dan ada spatula. Lalu bahannya di sini ada cuka dan indikator TPS. Kemudian bahannya juga ada aquades dan padatan dari NaOH. Sebelum melakukan praktikum pembuatan larutan NaOH, kita perlu menghitung berapa NaOH padatan yang diperlukan. Jadi, kita akan membuat larutan NaOH 0,1 molar dengan volume 500 ml, yang mana ml dari NaOH yaitu 40 gram per mol. Sehingga dalam menentukan jumlah NaOH padatan yang diperlukan, kita perlu menghitung menggunakan rumus M sama dengan Gr per Mr kali 1000 per volume, yang mana M sama dengan 0,1 Gr per Mr 40 gram per mol dikali 1000 per 500 ml. Dari perhitungan tersebut didapatkan 2 gram. Sehingga kita perlu menimbang NaOH padatan sebesar 2 gram menggunakan neraca analitik. Sebelum melakukan percobaan, sebaiknya kita memakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian menimbang NaOH padatan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, yaitu 2 gram. Sebelum melakukan penimbangan, sebaiknya timbangan analitik dibersihkan terlebih dahulu, agar hasil yang diperoleh benar. Timbang menggunakan cawan petri. Sebelum cawan dimasukkan, timbangan dinolkan terlebih dahulu. Dan saat cawan dimasukkan, timbangan dinolkan lagi. Setelah itu dilakukanlah penimbangan. Bersihkan terlebih dahulu glass beaker yang akan digunakan. Setelah itu, letakkan NaOH padatan ke dalam glass beaker. Kemudian tambahkan aquades sampai 100 ml dengan menggunakan corong. Selanjutnya, aduk NaOH padatan dan aquades menggunakan batang pengaduk. Aduk hingga NaOH padatan larut dalam aquades. Setelah semuanya terlarut, kemudian masukkan ke dalam labu ukur menggunakan corong. Kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas atau garis meniskus. Saat hampir mendekati garis meniskus, hentikan penambahan dan dilanjutkan menggunakan pipet tetes agar hasil presisi dan tidak melebihi garis meniskus. Selanjutnya gojlok sampai homogen seperti pada video. Selanjutnya, siapkan cuka sebanyak 25 ml menggunakan tabung ukur 25 ml. Setelah itu, masukkan cuka ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan corong. Dan tambahkan aquades hingga tanda batas atau garis meniskus. Saat hampir mendekati garis meniskus, maka hentikan dan dilanjutkan menggunakan pipet tetes. Ini dilakukan agar tidak melebihi batas meniskus. Kemudian gojlok larutan hingga homogen. Selanjutnya, ambil larutan sebanyak 15 ml menggunakan pipet volume 10 ml dan 5 ml. Dan pindahkan ke labu Erlenmeyer. Setelah itu, tambahkan 15 ml larutan dengan 3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian, isi buret dengan larutan NaOH dengan menggunakan corong. Isi hingga pada tanda 0. Cara melihatnya yaitu sejajarkan mata dengan garis tanda. Selanjutnya yaitu menitrasi larutan dengan penambahan larutan NaOH secara bertetes-tetes. Cara ini dilakukan dengan menggoyang-goyangkan larutan pada labu Erlenmeyer dan tunggu hingga larutan berubah warna menjadi merah muda. Percobaan salah.
Saat larutan telah berubah warna menjadi merah muda, maka hentikan penambahan larutan. Selanjutnya, cek volume larutan NaOH yang dibutuhkan. Pertama, timbang padatan NaOH sebanyak 2 gram. Kesalahan di sini tidak memakai sarung tangan dan tidak berhati-hati dalam mengambil padatan NaOH hingga terjatuh. Kedua, masukkan padatan NaOH ke dalam gelas beker, lalu tambahkan aquades sebanyak 100 ml dan aduk menggunakan batang pengaduk. Kesalahan di sini mengaduk dengan tidak teratur dan hingga tidak larut. Masukkan larutan NaOH ke dalam labu Erlenmeyer 500 ml. Tambahkan aquades hingga mencapai garis dari labu Erlenmeyer. Kesalahan di sini melebihi garis dari labu Erlenmeyer dan tidak menggunakan corong. Kocok larutan tersebut, namun ini teknik yang salah. Masukkan cuka ke dalam tabung ukur 25 ml sebanyak 25 ml, lalu pindahkan cuka ke labu 100 ml. Kesalahan di sini tidak menggunakan corong. Selanjutnya, tambahkan indikator pepes sebanyak 3 tetes. Siapkan buret dan statif lalu isi dengan larutan aquades dengan campuran NaOH tadi. Kesalahan di sini tidak menggunakan corong. Terakhir adalah menitrasi larutan dengan menambahkan larutan NaOH, gerakan labu dengan perlahan dan tunggu. Kesalahan di sini tidak menambahkan larutan, tidak dengan bertetes-tetes, dan mendengarkan labu dengan acak sehingga dari kesemua kesalahan menyebabkan gagal berubah menjadi warna keunguan. Lakukan yaitu titrasi asam basa. Dapat diketahui bahwa volume larutan NaOH yang digunakan dalam proses titrasi yaitu 50,5 ml. Untuk mengetahui persentase kadar cuka yang digunakan, kita perlu menentukan terlebih dahulu konsentrasi cuka yang sudah diencerkan dalam 15 ml cuka pada 100 ml larutan cuka. Diketahui volume asam atau cuka itu yaitu 15 ml, valensi asamnya 1, volume basa atau larutan NaOH-nya 50,5 ml, molaritas basanya 0,1 molar, valensi basanya yaitu 1. Kita menggunakan rumus molaritas asam kali valensi asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa kali valensi basa. Dari rumus tersebut dimasukkanlah data yang telah diketahui tadi, yaitu molaritas asam kali 15 kali 1 sama dengan 0,1 kali 50,5 kali 1. Jadi molaritas asamnya sama dengan 50,5 dibagi 15 kali 0,1 kali 1 didapatkan 0,336 mol. Selanjutnya kita mencari menentukan kadar cuka awal yang digunakan dalam proses pengenceran tersebut. Kita menggunakan rumus molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas awal kali volume awal, yang mana molaritas asam ini yang tadi sudah kita cari yaitu 0,336 molar kali volume asam, yaitu volume yang digunakan pada sampel, sama dengan molaritas awal ini yang kita cari kemudian dikali volume awal yaitu 25 ml. 25 ml ini yaitu volume cuka sampel atau volume cuka awal yang kita gunakan. Kemudian molaritas awal yang didapatkan yaitu 1,344 molar. Dari perhitungan yang telah dilakukan, selanjutnya kita dapat menghitung persentase cuka, yaitu polaritas awal per kadar cuka murni dikali 100%, yang mana molaritas awalnya 1,344 dibagi 17,4 yang merupakan kadar cuka murni kali 100% dan didapatkan hasil 7,724%. Sekian praktikum percobaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.